Dharma Safari itu tur yang dilakukan oleh Silas ke tempat orang tua kami yang berbeda agama dengan tujuan kita pengen main ke tempat ibadah orang lain yang akhirnya bisa ngangkat bahwa tempat peribadatan itu tidak eksklusif, tempat peribadatan itu inklusif. Itu tentang Dharma Safari bagi kami. Hal-hal sakral atau hal-hal suci yang cuman digunakan atau dipergunakan oleh si orang yang beragama tertentu. Contohnya misalkan kayak wihara, ya ibadahnya tempat ibadahnya orang Buddha, atau kelenteng yang menjadi tempat ibadahnya orang-orang Taoisme dan lain-lain, kayak gitulah. Nah, kita tuh pengen main ke situ, pengen tahu sebenarnya supaya kita tidak menjadi kayak tabu lah. Tempat ibadah itu tabu untuk kita main. Kita tuh pengen balikin fungsi tempat peribadatan kayak kita dulu lagi, yaitu menjadi tempat mainnya anak-anak, tempat yang menyenangkan bagi semua orang. Tidak cuma menjadi tempat yang sakral, memang pasti sakral, tapi tidak itu aja gitu fungsi tempat peribadatan. Itu sih. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini tidak hanya menjadi slogan, tapi juga harus kita maknai seperti kegiatan pada malam hari ini, ya, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat karena kita saling mengenal. Vihara tuh tempat yang menarik banget karena dia termasuk pembuka tur Silas, dan di situ kita banyak menemukan hal-hal yang unik. Contohnya akhirnya kita diajak tur sama salah satu yang jaga vihara, atau bisa dibilang ketuanya lah, itu muter ngelihat apa sih yang mereka berdoa, cara berdoa mereka seperti apa sih, kita ditunjukin. Di vihara kan banyak visual yang bagus, itu dalam begitu kita main live ternyata visualnya bagus banget di vihara. Dan di situ tuh ada yang lucu bahwa ternyata mereka ada berdoa lewat salah satu patung yang ternyata dia orang Muslim, yang bisa jadikan tempat berdoa karena dia membantu perang bersama dengan orang-orang Cina pada waktu itu. Saya Richard Dharma Pekasa, mewakili pengurus dari Wihara Dewi Welas Asih Cirebon. Merasa sangat bangga ya dengan penampilan dan ide-ide brilian dari grup musik Silas ini. Terus terang, ide dari grup musik Silas menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai wadah silaturahmi rasanya genuine, benar-benar belum pernah ada sebelumnya di tempat-tempat lain yang saya tahu. Memang tempat ibadah itu ada ruang privat dan ada ruang publik. Nah, ruang privat memang itu tidak bisa diganggu-gugat, hanya untuk peribadatan. Tapi ruang publik, ya itu merupakan satu tempat yang memang bisa untuk berkegiatan apapun bentuknya. Dan itu sudah dilakukan oleh generasi-generasi kita sebelumnya. Semua agama rasanya musik sebagai wacana peribadatan banyak sekali digunakan. Ya, kami sendiri dari agama Buddha menggunakan berbagai jenis alat musik untuk peribadatan. Ada beduk, ada semacam lonceng, ada kening gitu ya, macam-macam. Kemudian grup musik Silas ini mengadakan acara Dharma Safari. Buat saya juga luar biasa. Di tengah masyarakat kita yang semakin terkotak-kotak, grup musik Silas ini kemudian berusaha membuka kotak-kotak ini ya melalui Dharma Safari ke tempat-tempat ibadah yang mungkin agak sulit atau tidak ada kesan segan ke satu tempat ibadah tertentu. Tapi dengan dibuka sekatnya seperti ini, ya tadi lihat juga banyak yang belum pernah menginjak tempat ini dengan
band Silas yang datang ke sini, sehingga lebih banyak orang yang mengetahui keberagaman dari masing-masing tempat ibadah. Saya pikir ini juga satu nilai-nilai positif ya dari band Silas dengan Safari Dharmanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, maju terus band Silas. Saya Romo Rudi dari Gereja Santa Maria Kota Bukit Indah, Purwakarta. Hari ini saya didatangi oleh saudara-saudari saya dari Cirebon, grup band Silas. Mereka datang ke tempat ini dalam rangka tur keliling mereka dalam acara Dharma Safari. Kita lagi di rest area 101 menuju ke Gereja Santa Maria, Purwakarta. Lucu sih, ada mix up antara performance band dengan kesenian yang ada. Itu keren sih. Ya, performance tradisional. Jadi ada kontemporer plus kita yang modern. Keren. Kebetulan kemarin di gerejanya tuh ada event ini ya, event tradisional gitu ya. Dari sananya reok-reok gitu. Oh ya, kita juga main bareng reok juga, Ya, reok gitu, terus ada apalagi sering ya, pokoknya ada gamelan-gamelan gitu. gitu. Iya ya, main di gereja tuh merinding juga ya, merinding ya. Alhamdulillahnya kita diterima sama masyarakat dan warga gereja tersebut sih. Itu sih paling. Kalau dalam agama kami, agama Katolik, musik itu juga bagian dari peribadatan. Dalam peribadatan kami itu musik selalu ditampilkan sebagai juga pembawa pesan. Baik itu pesan keberagamaan, pesan perdamaian, pesan kerukunan, pesan toleransi dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan Silas dengan mempergunakan musik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan ini juga sesuai dengan apa yang selama ini di agama kami, terutama agama Katolik, juga sudah selalu dilakukan. Jadi ini juga sesuatu hal yang positif, mempergunakan musik sebagai sarana. Dan yang terakhir, selama ini toleransi selalu didengung-dengungkan hanya melalui orasi, hanya melalui kata-kata yang seringkali tidak sampai pada praksis tindakan yang konkret. Tapi melalui Silas yang mempergunakan musik sebagai juga sarana untuk mengedepankan toleransi, saya rasa ini juga terobosan baru. Terima kasih Silas sudah datang, dan semoga apa yang kalian perjuangkan itu pada akhirnya akan berbuah kebaikan dan terutama bisa semakin sedikit demi sedikit merubah wajah negeri ini menjadi lebih toleran, lebih damai, lebih mencintai siapapun dan dimanapun tanpa pilih-pilih dan tanpa pandang bulu. Allah selalu menyertai kalian dalam usaha kalian. Selamat! permasalahan sosial, permasalahan yang lain, dan ini harus disikapi dengan sikap yang dewasa, jangan sampai antipati dengan perkembangan. Untuk band Silas itu menarik, keren, bagus, semoga band Silas berkembang. Kalau dari pesantren, dari segi fisik mungkin yang lainnya sudah energinya hampir habis ya. Oke. Jadi malam itu sebelum hari H, malam itu baru sampai dari Yogyakarta, yaitu ada tour namanya Hubu Safari.
dan kita langsung cek sound di situ, langsung loading in, dan siangnya langsung main di Papa Dylan. Dari saat datang ke sana ya, itu cukup kaget karena ramai banget di sana, dari guru-gurunya, anak-anaknya, dan mereka terlihat seperti antusias sekali untuk melihat Silas main di sana. Yaitu akhirnya yang membuat energi itu balik lagi. Yang tadi sudah mungkin lelah dari kru, dari pemain, ya, pulang dari Yogyakarta, mungkin energi itu balik lagi saat melihat antusias dari teman-teman di Pondok Pesantren An-Nashur. Oh, di Islam itu seorang ulama sufi itu justru mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui musik. Jadi musik itu jangan dipandang sebelah mata. Memang ada musik yang membawa ke arah kemaksiatan, tapi seorang ulama sufi Ar-Rumi itu justru untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui musik. Dharma Safari harus dilanjutkan. Dharma Safari harus terus agar betul-betul terbangun toleransi melalui musik, karena ini jarang grup musik seperti Silas ini, mereka visi misinya beda-beda dan Silas punya visi khusus dan menyambungkan di antara aula muda dari berbagai kelompok agama, kelompok keyakinan untuk menyatu. Jadi misi dan visi yang dibawa oleh Silas harus terus berkelanjutan sampai kapanpun dan dimanapun. Ini harus menjadi pionir yang baik untuk membangun keselarasan, terutama di kalangan kaula muda.